Kenapa? Firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu perbuat akan berhasil, tetapi itu tidak terjadi ketika kamu kesukaannya harusnya, yang di firmannya berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, tetapi yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, konsisten lakukan itu terus, saudara akan mendapat ayat 3, yaitu apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa? Saudara baca si firman. Karena waktu saudara membaca firman, nggak ada kecintaan kepada firman Tuhan. Saudara baca seperti baca koran. Saudara kalau baca berita, satu berita, saudara kan nggak ada kecintaan untuk berita itu kan. Wah, cinta sama berita itu. Tapi kalau saudara dapat surat cinta daripada kekasihmu, saudara baca pasti penuh dengan cinta dan dibacanya cukup sekali. Coba yang muda, yang pernah muda, berapa kali saudara baca? Aprianto baca surat cinta berapa kali? Sekali, sekilas aja lagi. Itu pasti dibaca dengan rasa cinta. Maka engkau akan mendapat ayat 3, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudara selama ini coba merenung ya. Saudara baca firman tanpa dirasai rasa suka dan berselera. Ini dia, ya. Jadi bacanya karena kewajiban, bukannya kebutuhan. Tidak direnungkan atau diresapi. Saudara nangkep ini ya. Terus saudara udah pegang ayat yang ini, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, saudara kesukaannya firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, janjinya apa saja yang diperbuat berhasil. Saudara, kenapa itu tidak terjadi adalah tidak menyadari segala sesuatu itu perlu proses. Ibarat menanam pohon mangga berbuah pada musimnya. Firmannya saudara baca. Ya, seperti pohon. Kalau pohon itu bicara apa? Dari benih menjadi tunas, jadi batang pohon. Perlu berapa lama untuk menghasilkan buah? Perlu waktu nggak? Tapi kalau saudara mau instan aja, susah. Dalam hidup rumah tangga seseorang, saya juga nasihatin. Mana om, nggak berubah-berubah? Loh, lu mau berubah yang simsalabim? Lu hati-hati, dia ada modus tuh. Karena orang tua lu kaya, dia pura-pura berubah. Nah, itu lu harus curiga. Simsalabim berubah. Namanya berubah itu perlu proses. Udah balik lagi. Gua capek om, bener sama dia. Bilangnya mau berubah. Begitu lagi. Iya pelan-pelan dong. Namanya berubah itu perlu proses. Maunya dia simsalabim. Saya bilang sama orang itu, lu kalau lihat orang itu simsalabim berubah, itu dia berubahnya pura-pura. Ada modus. Dia mau ambil harta lu. Setuju nggak? Perlu proses. Nanam sesuatu, nanam mangga, makan buahnya kapan? Minggu depan. Tahun depan? Tidak, perlu berapa tahun? Ya, itu. Nih, firman ini. Pada musimnya, udah ada pohon mangga berbuah aja, makan mangganya aja nggak bisa sembarangan. Musim mangga bulan apa? Ada yang tahu? Bulan apa, Iren? Saya pernah dikasih mangga. Ya, bulan-bulan ini ya. Kalau nggak salah, Desember. Mei ya. Coba di September, suruh mau makan mangga, ya nggak bisa, nunggu dong tahun depan, tunggu musim berbuah, musim mangga. Saudara nangkep ini, ada masa, ada waktunya Tuhan. Udah lu sabar aja, diem aja, Tuhan yang berperang, hasilnya saudara tunggu nanti. Nah, firman-Nya berkata apalagi di sini, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuat berhasil dalam menanti supaya menghasilkan buah. Kata-kata yang tidak layu itu adalah apa? Seger ya, sukacita. Kalau saudaranya loyo, layu, sambil mau nunggu buah itu, yang keluar persungutan, pagi-pagi udah keluar kata-kata, kapan nasib gua berubah, begini lagi. Pusing. Ah, itu saudara enggak, itu namanya saudara layu. Saudara harus segar, daunnya hijau, itu menunjukkan apa? Semangat, apalagi sukacita dalam melakukan kehendak Tuhan. Tangkap ini, pemain musik. Dari firman yang saya sampaikan, law of attraction itu adalah hukum ketertarikan, tarik-menarik. Apa yang ada di dalammu akan menarik yang ada di semesta ini. Mau sukacita, mau sedih, mau kecewa, hatimu apa dalamnya? Ya, itu bisa ditentukan dengan waktu bangun tidurmu. Yang kepikiran apa dalam hatimu? Kalau kau kepikirannya Tuhan, maka Tuhan itu yang terbesar. Di A ya. Tapi kalau yang kau begitu bangun tidur, yang kepikiran masalahmu, beban beratmu, maka di dalammu yang terbesar adalah masalahmu, bebanmu. Rugi, saudara.
60 detik saja. Ucapkan syukur, besarkan Tuhan. Tuhan dahsyat, luar biasa. Hanya 60 detik. Maka di dalammu itu yang terbesar adalah Tuhan. Yesus terlebih besar. Dikeluarkan ininya. Yesus terlebih besar. Di mana? Di dalamku. Di dalamku. Asik gak? Coba hari ini kita merenung. Siapa yang terbesar? Apa yang terbesar di dalam hatimu? Yang pertama kau ingat, terus kau ucapkan, itu akan menjadi yang terbesar. Kalau saudara yang teringatnya dan ucapanmu itu adalah persoalanmu, masalahmu, kecewamu, dia akan menjadi yang terbesar. Momok yang menakutkan itu yang terbesar. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kalau selama ini saudara bangun tidur yang saudara ucapkan adalah kekecewaan, persoalan, ayo, saya mau bertobat Tuhan. Yesus terlebih besar. Di mana besar? Di dalamku. Di dalam. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Katakan Yesus terbesar. Ayo katakan ini. Yesus terlebih besar. Di mana? Di dalam. Ucapkan dengan iman. Dalamku. Yesus terlebih. Ayo katakan dengan iman. Di dalamku selama-lamanya. Biar musik mengalun dengan lembut. Hari ini ada pesan Tuhan begitu jelas. Coba saudara mengintrospeksi diri. Saudara jadi seperti hari ini, pasti adalah keputusanmu dulu, pilihanmu dulu. Mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kau ambil keputusan ini dan itu.